Haleluya. Halo, selamat sore adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Maya di sini di ibadah prajurit muda kita. Ya, tidak terasa ya, sudah tiba di bulan Desember, kita sudah tiba di akhir ibadah prajurit muda. Sedih, tetapi tetap bersuka cita. Kita akan ketemu lagi di tahun depan. Dan terima kasih untuk adik-adik yang masih setia untuk beribadah prajurit muda sampai pada hari ini ya. Pasti Tuhan Yesus senang dan bisa melihat adik-adik yang menonton pada saat ini. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari bukunya dari KOR nomor 36, Buka bagi Raja Mulia sekarang pintu hatimu. Adik-adik sekalian, kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada sore hari ini. Dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Berterima kasih Bapa, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami sehingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu, anak-anak prajurit muda, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah sampai kepada ibadah terakhir kami di tahun ini. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, menjaga, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga Tuhan untuk semua kakak-kakak yang sudah melayani di sepanjang bulan-bulan ini di dalam ibadah virtual kami percaya Tuhan pun telah memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami masing-masing, dan terlebih lagi firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar, biarlah menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini puji-pujian kami, ini hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan nyanyikan dari buku yang Bala Keselamatan nomor 320, dikatakan kami jalan maju kuat dalam Tuhan serta bekerja giat bagi Tuhan, dan seterusnya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan serta bekerja giat bagi Tuhan, dengan iman teguh kami bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Suara nyanyilah
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Sekali lagi ya, Kakak Maya ulang. Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Kakak Maya bacakan untuk adik-adik sekalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Ingrid. Kepada Kakak Ingrid, Kakak Maya persilahkan. Halo adik-adik prajurit muda, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang ada di surga mulia, saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan dan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini judul pelajaran kita yang akan kita belajar bersama adalah Natal Allah mengasihi kita. Natal adalah Allah mengasihi kita. Tadi bersama-sama kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya, yang telah dibacakan oleh Kakak Maya. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, tidak terasa ya, seperti yang Kakak Maya bilang tadi, kita minggu ini sudah ada pada minggu Advent yang kedua ya. Sebentar lagi bersama-sama kita akan bersukacita merayakan Natal. Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua tentunya adik-adik, karena Natal hari dimana kita bersukacita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia untuk kita. Dan banyak hal yang kita lakukan pada saat hari Natal ya. Hari Natal itu penuh dengan sukacita yang pasti adik-adik dan kita semua tunggu-tunggu, di mana hari Natal kita berkumpul dengan papa mama dan keluarga yang lain. Di gereja juga kita berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu atau teman-teman prajurit muda yang lain. Juga pada saat Natal kita selalu menanti-nantikan hadiah ya adik-adik. Biasa Natal kita bagi-bagi hadiah atau tukaran kado. Ya, senang sekali kalau bisa dapat hadiah ya di hari Natal. Nah, adik-adik, kita juga akan membahas belajar bersama tentang sebuah hadiah yang kita terima. Adik-adik dan kakak, kita telah menerima hadiah. Hadiah apakah itu? Nah, ikuti pelajaran prajurit muda. Nah, adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya manusia pertama ya, Adam dan Hawa itu telah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka dan kedamaian mereka. Karena hubungan mereka dengan Tuhan terputus atau terpisah oleh karena dosa, karena mereka melanggar perintah Tuhan ya. Jadi ketika kita terpisah dengan Tuhan, maka kita tidak akan punya damai, kita tidak punya kebahagiaan. Sama seperti yang dirasakan Adam dan Hawa. Awalnya Adam dan Hawa itu dekat dengan Tuhan, berjalan-jalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, mereka terpisah dengan Tuhan. Begitu juga kita manusia, terpisah dengan Tuhan karena dosa kita. Kita hidup di bawah kutukan dosa, kita hidup dengan tidak damai, dengan tidak bahagia. Itu semua karena akibat dosa.
Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, manusia juga melakukan berbagai banyak hal untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan karena dosa mereka. Ya, manusia pada zaman dulu harus mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan agar mereka mendapat pengampunan dari Tuhan. Lalu mereka juga melakukan banyak kebaikan. Semoga Tuhan itu mau mengampuni dan memberikan keselamatan karena kita berbuat baik kepada Tuhan. Tetapi tetap saja adik-adik, manusia, sebaik-baiknya manusia, mau kita melakukan perbuatan baik apapun, tetap kita adalah manusia berdosa. Nah, adik-adik prajurit muda, Allah adalah sempurna. Dan Allah menuntut manusia juga sempurna. Tetapi bagaimana caranya manusia bisa sempurna? Manusia pada dasarnya berdosa dan tidak mungkin bisa sempurna seperti Tuhan. Karena itulah Allah mau datang ke dalam dunia ini dan memberikan hidupnya, mau menjadi seperti manusia, untuk menjadi sama seperti manusia dan mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga karena Tuhan datang dan Tuhan menebus segala dosanya kita di dunia ini, sehingga hubungannya kita dengan Tuhan kembali bersatu lagi. Ya, seperti itu adik-adik. Namun sayangnya adik-adik, Natal selalu dimaknai sesuatu yang berpesta pora, sesuatu yang hal-hal yang sifatnya kesenangan dunia. Ya, jadi kebanyakan orang sudah lupa dengan makna dari Natal itu. Ya. Natal, Allah mengasihi kita manusia, Allah mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kita karena awalnya kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Allah mau kembali punya hubungan dengan manusia sehingga Allah mau melakukan itu bagi kita. Dia mau menjelma datang ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan kita orang berdosa. Maka ada hari Natal yang kita peringati bersama-sama. Nah, adik-adik, di masa raya Natal yang akan kita nikmati bersama, kira-kira adik-adik mau menghabiskan waktu Natal ini bagaimana? Ada pertanyaan bagi kita semua. Apa yang kita utamakan di hari Natal? Apa fokus kita di hari Natal? Apakah baju baru? Apakah kue Natal? Apakah hiasan-hiasan Natal yang mempercantik rumah? Atau apapun itu? Atau hadiah? Atau apakah kita fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah inti Natal itu? Adik-adik bisa jawab di dalam hati adik-adik, begitu juga dengan kakak. Lalu kira-kira adik-adik, hadiah apa yang adik-adik akan berikan kepada Tuhan kalau Tuhan ada di sini, dan apa yang adik-adik ingin berikan kepada Tuhan sebagai hadiah di hari ulang tahunnya? Ya, itu adik-adik bisa jawab sendiri dalam hati adik-adik. Nah, melalui pelajaran PM kita pada sore hari ini mengajarkan kita sebagai anak-anak prajurit mudanya Kristus, kita harus merayakan Natal sebagaimana seharusnya. Natal adalah Kristus datang ke dunia, mati bagi kita semua. Jadi bukan pesta pora dan kesenangan. Mari kita menikmati hari Natal di tahun ini dengan penuh sukacita dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, kakak percaya, kita semua percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Dia bertahta di dalam hati kita semua. Dan marilah kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada selama kita hidup. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita sebagai prajuritnya, prajurit-prajurit muda yang takut akan Tuhan. Tidak terasa ini adalah minggu yang terakhir ya adik-adik, kita bertemu dan kita mendengarkan pelajaran firman Tuhan, pelajaran prajurit muda kita pada minggu yang terakhir ini.
Kakak berharap adik-adik di tahun yang depan akan semakin rajin. Sebagai hadiah bagi Tuhan di hari ulang tahunnya, mari kita memberikan hadiah hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong kita menjadi prajurit-prajurit yang setia dan semakin keren di hadapan Tuhan. Baik adik-adik prajurit muda, inilah pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa di tahun depan dengan sukacita yang baru, dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Natal adalah Allah mengasihi kita. Natal di mana kami mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mau datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mau menyelamatkan kami manusia berdosa sehingga kami memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadiah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo lagi, sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, itulah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Adik-adik, sudah siap kan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Bukan hanya tentang baju Natal, bukan hanya tentang kue Natal, tetapi bagaimana hati adik-adik untuk menyambut Tuhan. Kita sudah masuk di Advent yang kedua. Biarlah Tuhan Yesus akan terus memberkati adik-adik sekalian. Dan untuk tahun berakhir dalam tahun ini, kita yakin dan percaya Tuhan terus memberkati Kakak Maya dan adik-adik sekalian. Bagi kalian yang akan dipersiapkan menjadi prajurit dewasa, terus kuat di dalam Tuhan, dan Kakak Maya percaya kalian akan terus diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ketiga dari nyanyian tadi nomor 320 akan kita nyanyikan, dan kemudian Kakak Ingrid kembali lagi akan menutup ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Kami jalan maju dan nyanyi saja darah Yesus yang menghilangkan dosa. Mari ikutlah hai orang berdosa, sebelum Tuhan Yesus datang, angkatlah suara, nyanyilah, sedang terus kami maju dan menyanyi pujian, terus ke tanah negeri perjanjian. Mari turun kami dalam peperangan hingga Tuhan Yesus datang. Nah, adik-adik prajurit muda yang ada di rumah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah virtual kita, ibadah online kita di tahun ini. Karena ini adalah minggu yang terakhir kita bersama-sama secara online ya adik-adik. Ditunggu tahun depan bersama-sama. Jika Tuhan memberi waktu yang baik, kita akan bertemu lagi kembali. Dan setelah kakak berdoa, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu perjanjian prajurit muda bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah prajurit muda online kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami merasa diberkati, kami merasa Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat-Mu di sepanjang tahun ini. Di tengah pandemi kami tetap merasakan kasih Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong kami menjadi prajurit muda yang setia di hadapan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Dadah.
Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.